Halo semuanya, kita kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKY Gading Serpong. Yuk bersama-sama siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa siapkan Alkitab, gunakan pakaian yang sopan dan rapi, mengikuti ibadah dengan baik, memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Hai teman-teman, minggu depan ibadah sekolah minggu kita tidak YouTube channel lagi, tapi menggunakan Zoom meeting. Kelas kecil dan batika jam 9.30. Kelas tengah dan besar jam 11. Link Zoom-nya minta langsung masing-masing. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom anak-anak semua. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk kita datang kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita masih ibadah secara online, Losa berharap kalian semua tetap sukacita, tetap semangat untuk kita memuji Tuhan. Dimanapun kalian berada anak-anak, Losa mengundang kalian untuk semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Hosana Puji Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Pimpin ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan menyertai dari awalan, pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga Tuhan kami sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan hati kami yang penuh dengan sukacita dan kami semangat untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, masih tetap bangkit berdiri ya. Jangan duduk dulu, mari dengan penuh semangat kita sambut Sang Raja. Kita puji Hosana, Tuhan di tempat yang maha tinggi. Karena hanya Dia yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Dengan semangat ya. Mari kita sambut Sang Raja.
ucapan syukur kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena berkat Tuhan yang senantiasa melimpah buat kita semua. Kesehatan, kekuatan, Tuhan senantiasa berikan kepada kita semua. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa minta tolong kepada Papa Mama untuk scan barcode yang ada di layar kaca kalian. Dengan sukacita kita pujikan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Sekali lagi ya. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan kuduskan. Sungguh-sungguh persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan senantiasa juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, tentunya kita memuji Dia, kita menyembah Dia, dan terlebih lagi kita ingin lebih dalam mengenal suara Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita pujikan, Bapakku datang padamu. Telinga
kabar kalian di rumah? Salam sehat selalu ya. Kalian masih tetap semangat ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu-minggu lalu kalian sudah mendengarkan tentang kerajaan Allah ya. Minggu ini Lausa akan bercerita bagaimana Tuhan Yesus dielulukan sebagai Raja. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus itu menyembuhkan 2 orang buta. Lalu 2 orang buta setelah disembuhkan, matanya bisa melihat lagi. Mereka menyebut Tuhan Yesus sebagai anak Daud. Seperti yang kita tahu, Daud itu adalah raja terbesar di Israel ya. Berarti Tuhan Yesus disebutkan sebagai raja. Tapi apakah benar Tuhan Yesus benar-benar sebagai raja? Kita mendengarkan ceritanya berikut ini ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, minta Roh Kudus untuk memimpin kita ya. Ikuti Lausa berdoa ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong siapkan hati kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami ingat-ingat dan boleh kami lakukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari Paskah sudah dekat. Orang-orang Yahudi itu mulai bersiap-siap ke Yerusalem, khususnya ke Galilea. Mereka lalu bertanya-tanya nih, apakah Tuhan Yesus juga akan datang ke Yerusalem? Karena mereka tahu pemimpin-pemimpin Yahudi itu banyak yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus sudah berangkat dari Galilea menuju ke Yudea bersama murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan ditangkap dan ia akan dibunuh. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah, kita sekarang menuju Yerusalem. Di sana anak manusia akan dikhianati dan diserahkan kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Lalu ia akan dihukum mati dan diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi. Mereka akan mengolok-olok Tuhan Yesus, menyiksa dan menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Walaupun Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi, ia tidak mundur dan ia tetap taat pada kehendak Bapa. Lalu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya tiba di Bukit Zaitun. Dari sana mereka bisa melihat seluruh kota Yerusalem. Nah, orang-orang Yahudi yang lain sedang menunggu-nunggu juga di Bukit Zaitun itu, karena mereka selalu berpikir bahwa Mesiasnya akan datang di Bukit Zaitun. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Mesias itu adalah Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan mereka, ya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus menyuruh kedua muridnya untuk mencari keledai di desa gitu ya. Nanti kamu akan menemukan keledai betina dengan anaknya yang terikat. Nah, nanti kalau ketemu sama pemiliknya, kamu bilang aja bahwa Tuhan yang menyuruh demikian. Nah, lalu kedua murid-murid Yesus itu berangkat ke desa seperti yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka bingung ya, ternyata benar seperti apa yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada mereka. Mereka menemukan keledai, lalu terikat, dan lalu tidak dipersulit oleh pemiliknya. Keledai itu langsung boleh dibawa. Lalu setibanya murid-murid kembali ke tempat Tuhan Yesus berada, mereka melepaskan jubah mereka dan meletakkannya di atas keledai muda itu. Lalu orang-orang Yahudi di sana juga mulai ya ikut-ikut murid-murid Tuhan Yesus itu. Mereka bahkan membuka mantel, jubah mereka, ya baju luar-luarnya itu ya. Nah, terus mereka meletakkannya di sepanjang jalan. Ya, di sepanjang jalan ada yang meletakkan ranting-ranting kayu, ada yang meletakkan daun-daun palem, dan pokoknya dihamparin gitu. Seperti kalian pernah lihat nggak kalau ada misalnya artis ya atau pejabat itu kalau mau lewat kan dikasih karpet merah gitu ya, adik-adik ya, kasih karpet merah gitu. Atau di tempat-tempat pernikahan gitu ya, ada karpet merahnya untuk orang yang spesial jalan di situ. Nah, sama kayak gitu ya. Jadi pada waktu itu murid-murid dan bersama orang-orang Yahudi di sana menyiapkan jalan untuk Tuhan Yesus melewatinya gitu. Pada saat itu mereka ingat pada perkataan Nabi Zakaria bahwa
lihatlah rajamu nanti akan datang, naik keledai, menunggangi keledai. Maka mereka teringat pada kata-kata Nabi Zakaria itu, sehingga mereka sangat bersuka cita. Lalu mereka sangat bersuka cita, mereka bersorak-sorai dan berkata, inilah raja kita. Dan mereka menyebutkan seperti ini, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Lalu ketika rombongan itu memasuki kota Yerusalem, seluruh kota menjadi gempar. Orang-orang sana jadi bingung gitu adik-adik ya, siapa sih dia? Siapakah dia? Nah, lalu ada yang mengatakan kepada sebagian orang itu bahwa dia adalah Yesus dari kota Nazaret di Galilea. Lalu Tuhan Yesus turun dari keledai dan menyuruh murid-murid untuk mengembalikan keledai itu. Lalu Tuhan Yesus mendaki jalan kecil menuju ke Bait Allah. Waktu ia memasuki halaman Bait Allah, Tuhan Yesus bingung adik-adik, kenapa rumah Tuhan depannya itu kok banyak orang yang berjualan. Ada orang yang berjualan burung merpati, ada orang penjual lembu dan kambing, ada tempat penukaran meja uang ya. Lalu Tuhan Yesus menjadi sangat marah. Ia menjungkir balikan meja-meja itu dan Tuhan Yesus mengusir para pedagang-pedagang itu. Karena di dalam Alkitab tertulis bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa, tapi kalian menjadikannya seperti sarang penyamun. Lalu imam-imam kepala pada saat itu memperhatikan Tuhan Yesus. Mereka bingung ya adik-adik, siapa orang ini berani memutarbalikan keadaan di dalam Bait Allah itu ya. Lalu mereka juga melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan orang yang timpang itu lumpuh gitu ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh di halaman Bait Allah. Jadi orang Farisi ini terus memperhatikan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu banyak anak-anak kecil ya adik-adik keluar dari lorong-lorong gitu ya menuju ke Bait Allah juga. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan orang timpang itu. Lalu mereka bersorak-sorai bersuka cita, menyebutkan lagi, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Hosana di tempat maha tinggi. Lalu imam-imam kepala itu menjadi iri hati. Mereka marah ya dan bertanya pada Tuhan Yesus, apakah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Lalu Tuhan Yesus menjawab, ya, aku mendengar. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, apakah kalian tidak pernah melihat, tidak pernah membaca bahwa di dalam Alkitab dikatakan bahwa anak-anak kecil akan menyanyi-nyanyikan puji-pujian bagi Allah. Biarkanlah mereka memuji Allah. Aku tidak akan menghentikan mereka, kata Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus meninggalkan Bait Allah bersama murid-muridnya menuju ke Betania. Lalu mereka bermalam di sana di rumahnya Lazarus, Marta dan Maria. Nah, sekarang Lausa mau tanya sama adik-adik sekalian di rumah, apakah kita juga menganggap Tuhan Yesus itu sebagai raja dalam hidup kita? Nah, kalau kita membiarkan Tuhan menjadi raja dalam hati kita, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, harus seturut dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Nah, ayat hafalannya diambil dari Matius 21 ayat 9b. Bunyinya seperti ini. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana Tuhan Yesus dilulukan sebagai raja. Mereka menyebutkan Hosana bagi anak Daud. Anak Daud itu berarti adalah rajanya mereka ya. Nah, bukan saja menjadi raja mereka, tapi juga adalah raja kita. Tuhan Yesus juga adalah raja di hati kita, raja di hidup kita. Yuk sekarang kita berdoa, ikuti Lausa berdoa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja di hidup kami, di hati kami, di pikiran kami Tuhan. Biar hidup kami ini Tuhan boleh sungguh Tuhan seperti yang seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.